Iya, lu yang tabrak duluan. Anggota ya? Enggak. Pengendara Fortuner arogan berplat nomor TNI palsu yang mengaku adik seorang jenderal TNI kini jadi tersangka. Siap-siap, Mahkamah Konstitusi akan bacakan putusan sengketa Pilpres 2024 Senin 22 April besok. Minim rupiah, namun tak masuk kategori warga miskin yang bisa dapat bantuan pemerintah. Simak penelusuran khusus potret rentan kelas menengah. Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama, saudara. Keributan di jalan tol yang viral di media sosial malah berujung pidana. Pengendara Fortuner arogan dengan plat nomor dinas TNI palsu dan mengaku adik seorang jenderal TNI kini jadi tersangka. Pengendara arogan mobil Fortuner berplat dinas TNI palsu akhirnya ditangkap dan ditahan di Treskrimum Polda Metro Jaya. Tersangka Pierre W.G. Abraham alias PWGA ditangkap di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur atas pemalsuan plat dinas TNI. Melakukan observasi di daerah di mana tersangka ini bersembunyi di rumah kakaknya di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Selanjutnya tim mendatangi rumah tersebut dan berhasil mengamankan pelaku yang mana pada saat itu beserta keluarganya. Kemudian setelah dilakukan interogasi singkat terhadap pelaku bahwa benar pelaku yang merupakan pengemudi yang arogan dan melanggar lalu lintas di tol Jakarta Cikampek, terutama lagi dengan menggunakan mobil Fortuner warna hitam dengan menggunakan plat nomor Mabes TNI dengan nomor 8433/04. Iya, lu yang tabrak duluan. Anggota ya? Enggak, lu yang tabrak Ada nggak anggota? Itu bapak dinas di mana? Kakak bapak? Mabes TNI. Atas nama siapa? Kakak saya jenderal. Atas nama siapa? Ini Abraham tadi. Iya, tapi Sebelumnya, tersangka terekam dan viral di media sosial sedang terlibat keributan dengan pengendara lain di tol Cikampek kilometer 56, 10 April lalu. Tersangka mengaku berdinas di markas besar TNI dan mengklaim sebagai keluarga jenderal TNI. Tersangka menggunakan mobil Fortuner hitam berplat nomor dinas TNI 84337000. Puspom TNI pun telah turun tangan dan melakukan pengecekan di database TNI Selasa 16 April. Setelah ditelusuri di database TNI, nomor tersebut terdaftar atas nama Marsda TNI Purnawirawan Asep Adang Supriyadi. Namun, kendaraan yang terdaftar berjenis Pajero, bukan Fortuner, dan plat dengan nomor tersebut telah habis masa aktifnya pada 30 November 2023. Marsda TNI Purnawirawan Asep Adang, yang juga guru besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia, mengaku kaget. Pasalnya, ia tak mengenal tersangka PWGA dan tak pernah memberikan atau meminjamkan plat nomor dinas kepada orang lain. Asep pun melaporkan dugaan pemalsuan plat dinas tersebut ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Marsda Purnawirawan Asep, korban Marcelina Deka yang terlibat percekcokan dengan tersangka juga turut melapor ke Mabes Polri Minggu 14 April lalu. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Marcelina melaporkan kejadian yang menimpanya dengan membawa barang bukti video dan tanda kepemilikan kendaraan. Dengan sengaja dia menabrak mobil saya. Terus akhirnya yaitu mulai cekcok itu, terus dia marah-marah dan dia malah bawa-bawa kakak saya jenderal gitu loh. Saya maksudnya nggak ada urusan mau kakaknya jenderal, kalau salah ya salah, oke gitu. Saya bersedia tanggung jawab. Terus akhirnya udah saya masuk rest area, terus mobil itu tiba-tiba potong jalur kanan semua sampai dia juga diklakson sama mobil lain kok, terus bablas hilang nggak tahu kemana. Berdasarkan pemeriksaan polisi, tersangka mengaku menggunakan nomor polisi tersebut sejak tahun 2023 untuk menghindari razia ganjil genap. Usai kejadian viral, ia pun membuang plat dinas palsu tersebut di daerah Lembang, Jawa Barat. Tersangka juga bukan anggota TNI, melainkan warga sipil yang berprofesi sebagai pengusaha. Setelah dilakukan interogasi lebih dalam, didapatkan bahwa pelaku bukan merupakan anggota TNI dan plat tersebut adalah milik kerabatnya ataupun keluarganya. Kemudian setelah dilakukan pendalaman lagi,
kami berupaya untuk melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang mana dari hasil keterangan pelaku bahwa setelah kejadian viral, pelaku ini berangkat menuju ke Bandung. Ketika di Bandung, plat nomor tersebut dibuang di sebuah sungai di daerah Lembang, yang mana setelah mendapatkan keterangan tersebut, tim daripada Subdit Resmob Polda Metro Jaya melakukan pencarian terhadap plat nomor yang dibuang di daerah di Lembang, Bandung. Alhamdulillah, plat nomor tersebut berhasil ditemukan dan posisinya sudah ada di depan. Tersangka Pierre W.G. Abraham alias PWGA, pengendara Fortuner berplat dinas TNI palsu, dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan terancam hukuman penjara 6 tahun. Sementara itu, Puspom TNI menegaskan plat dinas TNI hanya diberikan pada anggota TNI dan bukan warga sipil. Terkait pengakuan tersangka yang mempunyai keluarga TNI, Puspom TNI masih menyelidiki lebih lanjut. Dalam penggunaan plat dinas organik Mabes TNI ini ada ketentuan dan aturannya. Sesuai dengan STR Panglima TNI, STR garing 1 Romawi 2023, tanggal 9 Januari 2023, tentang penggunaan nomor register TNI, nomor pinjaman sesuai dengan ketentuan penggunaan nomor register plat dinas pinjaman Denma Mabes TNI hanya diperuntukkan kepada prajurit TNI aktif dan purnawirawan TNI. Sehingga saya berharap juga kepada rekan-rekan media atau seluruh masyarakat, jika menemukan adanya tindak pidana pelanggaran tersebut, mohon dapatnya kerjasamanya untuk melaporkan kepada kami selaku Puspom TNI. Pertanyaannya, jadi kalau yang bersangkutan PSK ini menyampaikan ada saudaranya yang berpangkat jenderal, itu masih kita dalami, Mas, untuk hubungannya. Untuk hubungannya yang bersangkutan ini, apakah betul terkaitan dengan menyebut ada saudara kakak atau jenderal, ini masih kita dalami hubungannya. Puspom TNI pun memperingatkan masyarakat yang masih menggunakan plat dinas yang tidak sesuai peruntukannya. Kita jadikan pelajaran bersama dan kami menghimbau yang pertama adalah kepada masyarakat umum untuk jangan pernah melakukan hal yang sama seperti ini lagi, karena memang ada indikasi di tengah masyarakat kita beredar kendaraan-kendaraan yang menggunakan plat dinas yang tidak sesuai peruntukannya seperti kejadian ini. Jadi harapan kami itu tidak terjadi lagi, sehingga apabila masih ada rekan-rekan atau masyarakat umum di luar sana yang masih menggunakan, segera dilepas karena akan berimplikasi hukum nantinya. Ahli psikolog forensik Reza Indragiri mengungkap, selain dijerat hukum penjara, pelaku pemalsuan plat dinas TNI palsu bisa disanksi sosial untuk efek jerah. Berdasarkan berapa kali dia sudah melakukan pelanggaran hukum yang sama. Nah, kalau dia memang tepat atau bisa disebut sebagai residivis, maka bolehlah kita berharap bahwa tersangka ini sekiranya divonis bersalah akan dihukum lebih berat. Bahkan kalau perlu kombinasi, di samping hukuman badan, hukuman denda, juga hukuman sosial. Sekali lagi, tujuannya untuk memunculkan efek jerah pada diri yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar masyarakat tidak meniru perbuatan norak serupa. Penyalahgunaan plat nomor dinas TNI sontak jadi sorotan publik. Lalu, apa saja jenis-jenis plat nomor kendaraan dinas TNI? Fungsi plat nomor dinas untuk mengetahui asal kendaraan dinas dari kesatuan atau matra TNI. Di antaranya Mabes TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ada pula kesamaan plat nomor kendaraan dinas TNI AD, AL, dan AU, yakni lambang Mabes TNI di sebelah kiri plat nomor. Perbedaan mencolok terdapat pada warna plat nomor. Plat nomor Mabes TNI memiliki warna merah tanpa lambang di atasnya. Plat nomor Angkatan Darat berwarna hijau dengan lambang bintang bagian atas. Plat nomor Angkatan Laut berwarna biru muda dengan lambang jangkar di bagian atas, dan plat nomor Angkatan Udara berwarna biru tua dengan lambang segi lima putih berbingkai merah di bagian atas. Sementara nomor kendaraan dinas TNI terbagi menjadi dua bagian dengan tanda strip.
Bagian kiri adalah nomor registrasi kendaraan, sedangkan kanan kode satuan. Untuk kode plat nomor kendaraan dinas Mabes TNI, 00 dari Markas Besar TNI, 01 Sekolah Staf dan Komando TNI, 02 Akademi TNI, 09 Badan Pembinaan Hukum TNI, 10 Badan Perbekalan TNI, dan V Pasukan Pengamanan Presiden. Saudara, rapat permusyawaratan hakim telah dilakukan. Senin besok, putusan sidang sengketa Pilpres 2024 akan dibacakan. Usai jeda di 60 menit Special Report. Dari dulu sampai sekarang belum ada presidennya, di mana Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan keinginan dari termohon, yaitu terutama untuk mengulang pemilu, mendiskualifikasi calon.